Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian, Stock Technician di sini. Kembali kita di edisi tutorial ya. Kali ini saya akan membahas suatu tools yang banyak membantu dari atau yang tersedia di TradingView. Tetap di sini. TradingView adalah salah satu charting tools yang sangat membantu dalam melakukan analisa teknikal. Banyak sekali alat atau tools yang tersedia di TradingView yang didukung oleh komunitas trader di seluruh dunia yang kemudian banyak yang menuliskan skrip, membuat indikator dan macam-macam, sehingga memang sangat-sangat membantu kita untuk melakukan analisa teknikal. Pada kesempatan ini saya ingin membahas atau memperlihatkan bagaimana cara menggunakan salah satu indikator skrip yang dituliskan oleh pengguna TradingView, yaitu yang dikenal dengan nama Bjorgum. Nah, Bjorgum ini salah seorang penulis skrip yang cukup aktif di TradingView, tulisnya pakai PineScript ya. Kemudian salah satu yang saya suka pakai yaitu Bjorgum Key Levels. Ini adalah tampilan chart saya, masih polos ya, teman-teman bisa lihat ini polos banget. Kemudian di atas sini tuh ada indikator. Nah, ada pilihan indikator, kita pencet aja, kita klik. Kemudian kita kasih nama, kita kasih dia punya kunci ya, kata kunci yaitu Bjorgum. Nah, beliau ini menulis cukup banyak skrip ya. Ya, ini skripnya banyak. Terus ini adalah jumlah penggunanya ya. Ini yang digunakan pengguna di TradingView yang menggunakan dia punya skrip. Nah, yang paling banyak itu kebetulan ini adalah Key Levels. Nah, ini yang kebetulan sangat bagus. Saya suka pakainya dan saya kira teman-teman kalau lihat video-video saya itu udah bisa tahulah tipikalnya ya. Seperti ini saya kira-kira kalau menggambar support ataupun resisten. Coba kita pasang dulu ya. Ini namanya kita pilih, kita klik aja langsung. Cross, nah ini levelnya ini udah kelihatan ya, indikatornya ini udah kelihatan. Di sini ada semuanya indikatornya. Ini adalah parameternya. Saya nggak akan utak-atik, tapi kira-kira penampilannya itu seperti ini. Teman-teman bisa lihat di sini ada warna kuning, kotak-kotak warna kuning, dan ada kotak-kotak warna biru. Kalau saya biasanya suka kasih warnanya macam-macam ya, ada kotak merah, kotak kuning, dan kotak hijau. Itu semata-mata untuk mempermudah penggunaan aja. Nah, teman-teman bisa lihat sini yang biru ini adalah support, area support ya. Jadi ini key level yang atau area yang cukup penting yang dideteksi secara otomatis oleh PineScript ini. Jadi ini script yang ditulis oleh Bjorgum. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana level-level ini bekerja cukup baik, bisa kita gunakan selalu sebagai atau bisa membantu kita dalam melakukan analisa. Yang penting-penting aja tuh yang kita akan lihat pada kesempatan ini. Nanti yang lain-lainnya teman-teman bisa explore sendiri. Pertama itu kita klik dulu di sini yang ada gambar roda gigi ya, setting. Kemudian kita atur di bawah sini apa aja yang kita pengen lihat. Nah, yang saya pengen lihat di sini itu supaya saya dikasih tanda adalah breakout-nya ya, dan resistance break. Jadi kalau dia mendeteksi ada tembus resistance, itu akan ditampilkan di chart gitu. Itu akan ada indikator atau ada tanda. Nah, langsung teman-teman lihat ini ada warna hijau dan ada warna merah ya. Nah, seperti ini yang kita minta. Jadi kalau dia breakout, dia warnanya hijau. Kalau tembus resistance itu warnanya merah. Teman-teman bisa lihat di sini warnanya. Kita klik aja di setting. Nih teman-teman bisa atur ya. Jadi sebenarnya ini bisa diatur
kita lihat di sini untuk penembusan resisten. Ini semua settingnya ya, teman-teman boleh atur dia punya warna dan dia punya parameter panjang, dia punya ini panjang indikatornya. Di sini teman-teman bisa melihat dia punya parameter lain. Nanti teman-teman bisa explore sendiri, diselidiki sendiri ya. Itu keterangannya cukup bagus. Ini dia punya script lumayan bagus kok. Jadi udah cukup lengkap, dia punya tulisan-tulisan sehingga bisa kita pelajari secara mandiri. Ya, di sini saya hanya memberikan lead aja, hanya memberikan petunjuk awal. Sisanya nanti bisa teman-teman explore. Banyak indikator yang beliau tulis dan rata-rata bagus. Cuman saya lebih senang pakai yang ini, gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bagaimana kalau suatu breakout itu yang warna hijau ini, gitu ya. Yang warna hijau ini, lihat nih yang warna merah di sini, ini warna hijau, gitu ya. Penembusan resisten itu diberi tanda sehingga kita bisa melihat kalau ada sinyal seperti ini. Kita bisa lebih aware sehingga bisa mengambil posisi yang lebih bagus. Saya sih senangnya yang ambil yang bullish ya, jadi saya mencari sinyal belinya aja, sedang sinyal sellnya karena kita nggak bisa cari cuan pada saat harga turun, makanya saya nggak pasang. Saya hanya pasang yang arah naiknya aja untuk saya deteksi. Untuk urusan jualan atau closing the trade, closing position, itu saya biasanya lihat secara manual. Nah, setelah mendapatkan saham yang breakout, gitu ya, kita sudah dapat saham yang breakout, tentu saja kita bisa melihat bagaimana itu saham bergerak naik. Nah, teman-teman bisa lihat di sini area support dan area resistennya ya diberi tanda dengan sangat baik. Seperti ini misalnya, Medco terdeteksi tanggal 3 April itu breakout, kemudian turun, yang kita sebut sebagai support test ya, mengalami penurunan untuk support test. Kalau Pak Bjorgum ini istilahkan sebagai back check gitu ya. Nah, jadi kalau ada penembusan resisten seperti ini kemudian naik, turun untuk support test, itu beliau sebutnya sebagai back check gitu ya. Jadi ini penting pada saat kita menembus area resisten, kemudian biasanya saya menunggu pada saat terjadi back check seperti ini untuk kemudian melakukan pembelian dan ikutan sampai di resisten yang lebih tinggi, baru kemudian di situ kita akan melihat situasi apakah di sini jualan atau mau nambah lagi karena kita perkirakan akan ada penembusan berikutnya, gitu ya. Jadi kalau dia tembus resisten, di sini teman-teman lihat ini tembus, di sini tembus lagi resistennya. Tentu saja diikuti dengan volume yang cukup besar. Ya, kalau dia hijau gini, volumenya cukup besar. Kalau dia merah seperti ini, volumenya nggak terlalu besar sehingga disebutnya penembusan resisten. Sedangkan kalau dia breakout itu diikuti dengan volume transaksi yang cukup besar. Nah, ini menarik. Jadi kalau kita lihat ada sinyal warna hijau, itu volumenya udah bisa dinyatakan atau bisa diyakini cukup besar. Ya, teman-teman tinggal menunggu untuk terjadinya support test ya, back check seperti ini, kemudian ikutan membeli. Kalau udah terlanjur seperti ini gimana Pak? Ya kalau udah terlanjur seperti ini, udah terlambat gitu, udah muncul candle hijau, saya pikir sih ini nggak apa-apa. Ini justru sinyal untuk mulai melakukan pembelian karena ini back checknya udah selesai. Jadi back checknya ini di sini udah terjadi back check, di sini udah hijau. Teman-teman boleh beli di sini atau mau nawar sedikit juga nggak apa-apa. Mungkin agak di tengah
tengah candle hijau ini ya, atau di atas area kotak merah di atas candle yang merah ini, candle paling rendah itu di atasnya sedikit sekitar 1050 gitu ya. Di harga ini di atasnya body atau di ujung upper shadow itu bisa dilakukan nawar di daerah situ juga nggak apa-apa. Di sekitar situ kita nawarnya untuk menunggu kalau harga turun ke situ kita melakukan pembelian, boleh seperti itu. Atau kalau mungkin yang udah takut nggak kebagian, ya udah hantam kanan aja, karena kalau udah kelihatan seperti ini naik dengan volume cukup besar, biasanya harga akan naik lebih tinggi gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa jadikan pertimbangan. Ini hanya satu chart. Tentu saja kita belum puas, kita harus coba dengan chart lainnya. Misalkan ini adalah saham Elsa. Elsa ya, teman-teman bisa lihat namanya di atas itu dengan indikator Birgum Key Levels ya. Ada kotak biru sebagai support dan kotak kuning itu sebagai area resisten. Itu area-area penting yang ditandain. Nah, teman-teman lihat di sini, ini yang terjadi di saham Elsa. Ya, bagaimana pada saat ini terjadi breakout, ya, kemudian harga kembali untuk backcheck, harga di sini 1, 2 backcheck, kemudian harga kembali naik. Oke, gitu ya, menjadi lebih tinggi. Ini juga terjadi di sini. Di sini ada terjadi penembusan resisten, ya. Ini breakout. Kemudian harga bergerak naik, nggak berapa lama kok harga bergerak naik, meskipun candlenya merah tapi ini bergerak naik ya, kemudian terjadi backcheck lagi. Nah, seperti itu, apakah teman-teman akan membeli pada saat backcheck seperti ini atau pada saat breakout seperti ini? Kemungkinan besar karena ini kita asumsinya ini kita lakukan pembelian di candle berikutnya setelah muncul sinyal, berarti pada saat muncul sinyal di sini kita belinya di hari ini ya, di keesokan di candle berikutnya. Begitu juga di sini kita asumsinya belinya di candle berikut. Nah, teman-teman, sekarang bagaimana caranya kita mengatur stop loss? Stop loss yang biasanya saya gunakan itu adalah minus 3% dari saya punya harga average, karena kita kan biasa bisa melakukan beberapa kali pembelian. Nah, kalau masih di sekitar support itu saya biasanya minus 3% dari saya punya average ya. Jadi saya nggak menunggu sampai di area support atau breakdown support untuk kemudian melakukan penjualan, enggak. Saya hanya menunggu minus 3% dari saya punya average untuk kemudian melakukan stop loss. Teman-teman bisa lihat kalau kita bisa dua arah sih, ini indikatornya ini bisa juga dipakai sih, bisa menguntungkan. Tapi karena kita cuma satu arah, maka teman-teman bisa melihat bagaimana indikator ini bisa membantu kita cari cuan lah di pasar ya. Nggak perlu banyak-banyak, kalau ini pakai indikator ini nggak perlu banyak-banyak karena dia juga naiknya hanya sebentar ya, hanya sebentar aja, secukupnya aja. Dan perlu teman-teman ingat bahwa nggak ada indikator yang sempurna 100%. Jadi kemungkinan terjadi false sinyal itu tetap ada. Makanya kita perlu menggunakan stop loss. Nah, jadi kalau naik seperti ini, alhamdulillah bisa ikutan gitu ya. Kalau kemudian kita di sini udah takut karena harganya ini turun duluan sehingga ada di bawah kita punya harga average ya. Biasanya kalau yang suka pantengin harga di hari perdagangan itu biasanya ngelihat ini udah minus 3%. Itu bisa-bisa langsung cut loss. Tapi kalau saya asumsikan bahwa teman-teman selalu action di candle berikutnya, saya pikir ini akan baik-baik saja. Gitu, itu akan baik-baik saja. Cuman
Ya, itu tergantung kebiasaan masing-masing trader. Kita nggak bisa mengatakan cara ini paling benar atau cara yang di sana kurang benar, karena itu banyak sekali faktornya, termasuk faktor pengalaman, apa yang sudah pernah dijalani, apa yang sudah pernah dialami. Banyak faktor yang menentukan profil resiko masing-masing trader. Nanti teman-teman akan bisa menyesuaikan cara trading teman-teman, karena di sini saya hanya membantu bagaimana saya melihat pergerakan saham dengan script dari TradingView ini. Saya kira ini cukup bagus. Nanti teman-teman bisa manfaatkan, bisa gunakan di TradingView. Saya kira semua pengguna TradingView bisa menggunakan indikator ini, karena indikator ini dipublikasikan secara bebas, ya teman-teman bisa gunakan. Caranya saya ulangi lagi, yaitu di atas menu sini ada indikator, teman-teman bisa nyalakan indikatornya, kemudian ketik namanya di sini. Ya, dia punya kata kunci itu Bjorgum, di sini ada di atas ya. Punya umum, punya publik, community script namanya ini di TradingView. Teman-teman bisa pasang di chart yang teman-teman gunakan. Saya kira cukup untuk hari ini ya. Jadi teman-teman yang tertarik untuk menggunakan indikator ini, ya, script ini bisa teman-teman gunakan. Yang tertarik silahkan gunakan. Kalau mungkin ada yang ingin didiskusikan, ingin ditanya-tanya bagaimana pengalaman saya menggunakan indikator ini, langsung aja tulis di kolom komentar. Ataupun mungkin teman-teman ada pengalaman menggunakan indikator lain, script lain dari komunitas TradingView, langsung aja di kolom komentar. Nanti kita akan bahas di kesempatan berikutnya. Salam cuan untuk kita semua.